Baik, hari ini kita masuk ke limit bentuk tak tentu. Nah, bentuk tak tentu itu seperti apa? Nanti akan kita lihat nih. Untuk di LKS kalian bisa buka halaman 34, di situ ada. Oh iya, saya belum share itu ya, untuk modulnya ya. Nanti setelah ini insya Allah saya share, saya lupa. Baik, limit bentuk tak tentu. Nah, sebelumnya coba kita kerjakan 3 soal ini dulu. Oke, nah dengan menggunakan sifat-sifat limit yang sudah dipelajari kemarin, kita bisa nih mengerjakan yang ini. Kan kemarin kita tahu bahwa limit fx untuk x mendekati a itu sama dengan fa kan? Maksudnya pendekatannya tinggal kita substitusikan ke masing-masing nilai x-nya, gitu kan ya? Yuk kita coba. X kuadrat, jadi di sini negatif 1 kuadrat. Kemudian dikurangi dengan 3 kali negatif 1 ditambah 2. Ini berapa? Negatif 1 kuadrat dikurangi 4. Oh ya, untuk penulisannya, kalau kalian sudah substitusikan nilai pendekatannya ke fungsi, maka limitnya sudah hilang ya. Gitu. Jadi jangan sampai salah untuk nulisnya. Oke, kita lanjutkan. Men 1 kuadrat berapa? Negatif 1 kuadrat, 1 ya, 1 negatif 1, negatif 3 kali negatif 1 itu berapa? Positif 3, yang ini positif 2 per berapa ini? 1 dikurangi 4 ya, negatif 3 yang bawah ya. Negatif 3 yang atas 6 ya. Jadi negatif 6 dibagi negatif 3 itu negatif 2. Oke, hasilnya ini. Kalau ini nggak ada masalah. Hasilnya itu ya. Soal yang kedua. Ini seperti ini. Sama ya, kita coba substitusikan dulu. Jadi ini 2 kuadrat dikurangi 3 kali 2 ditambah 2 per 2 kuadrat dikurangi 6. Oke, berapa ini? 4 dikurangi 6 plus 2 per 4 dikurangi 6. Yang atas berapa? 4 dikurangi 6 ditambah 2? Yes, 0 per negatif 2. 0 dibagi negatif 2, itu hasilnya adalah 0. Iya. Jadi 0 dibagi bilangan berapapun hasilnya adalah 0. Gitu ya. Nah, lalu yang ketiga. Yang ketiga sama 2 kuadrat kan dikurangi 3 kali 2 ditambah 2 dibagi 2 kuadrat dikurangi 4. Oke, berapa ini? 4 dikurangi 6. Aduh, oh ya sama ya. Yang bawah 4. Yang atas berapa ini? 0 ya, tadi sudah ya. Yang bawah 4 kurangi 4, 0. Nah, 0 dibagi 0 itu berapa? Nah, ini loh. Yang ketiga ini yang disebut dengan bentuk tak tentu. Jadi 0 dibagi 0 itu termasuk dalam bentuk tak tentu kalau di matematika. Kalau yang poin kedua, yang kedua ini 0 dibagi suatu bilangan kecuali 0, hasilnya adalah 0. Tapi tidak berlaku ketika 0 dibagi dengan 0. Jadi ini kita nggak bisa, hasil akhirnya bukan ini adalah tak tentu. Gitu. Nah, ini yang akan kita bahas. Lalu bagaimana menyelesaikan limit yang bentuknya tak tentu seperti ini? Oke, nah
untuk menyelesaikan limit yang bentuknya tak tentu seperti ini, kita harus memfaktorkan. Jadi kita harus berusaha ya difaktorkan, terus nanti salah satunya kita sederhanakan. Langsung kita coba ya, biar kalian paham. Nah, ini soalnya ini ya. Saya tuliskan lagi soalnya, limit X mendekati 2 untuk X kuadrat dikurangi 3X plus 2. Nah, karena kita belum mau substitusi, jadi masih kita tuliskan limitnya. Nah, ini yang atas difaktorkan. Pemfaktorannya berapa ini yang atas? Masih ingat? Coba di sini ya. Berapa X min 2 sama X min 1. Ya, kita coba aja. Misalkan pemfaktorannya ini ya, kita coba. Ini berarti X kuadrat. Yang tengah itu isinya yang dekat dengan dekat, jauh dengan jauh. Jadi min 2 kali X itu min 2X. X kali min 1 itu min X. Yang belakang dengan belakang ya. Plus 2. X kuadrat dikurangi 3X tambah 2. Sama ya? Oke, good. Jadi masih ingat ya pemfaktoran ya? Nah, bagi yang belum ingat, cara pemfaktoran itu begini. Kita harus cari dua bilangan, misalkan P dan Q. Kalau saya sering sampaikannya seperti ini ya. Nah, bilangan ini kalau dikalikan, harus ketemu yang tengah. Berarti dalam hal ini adalah negatif 3. Maaf. Kalau dikalikan ketemunya yang belakang. Sorry. Nah, dikalikan ketemunya yang belakang, yaitu 2. Kemudian kalau dijumlahkan, itu ketemu yang tengah, yaitu negatif 3. Nah, kita kerjakan yang perkalian dulu, lebih enak yang perkalian dulu. Jadi kita harus cari dua bilangan nih, kalau dikalikan ketemunya 2. Ternyata hanya ada satu kemungkinan, 1 dan 2. Ini kalau karena dia positif ya, positif itu berarti sama-sama positif atau sama-sama negatif. Jadi bisa ini, atau bisa negatif 1 dan negatif 2 gitu ya. Nah, kemudian kalau dijumlahkan ketemunya yang tengah. Yang tengah itu negatif 3. Ingat, ini ada negatif. Berarti kalau 1 tambah 2 itu kan hasilnya 3 positif. Kemudian kalau negatif 1 ditambah negatif 2 adalah negatif 3. Jadi hasilnya PQ-nya adalah yang ini. Oke, setelah itu ya udah kita tinggal pasangkan. Jadi X min 1, X min 2. Inilah pemfaktorannya. Gitu ya. Nah, kalau ini dibalik posisinya nggak masalah kalau pemfaktoran itu. Perkalian nggak masalah ya dibalik posisinya ya. Nah, oke. Terus ini, jadi saya pasangkan di sini X dikurangi 2 dengan X dikurangi 1. Oke, yang bawah X kuadrat dikurangi 4. Ini pemfaktoran selisih 2. Atau apa ya istilahnya ya? Berapa ini? Mudah ini. Kalau yang ini berapa? Oke, saya bahas di sini ya. Untuk pemfaktoran seperti ini, X kuadrat dikurangi 4, ini sangatlah sederhana. Jadi tinggal bentuknya seperti ini. X. Nah, isinya itu negatif dan positif dari akar yang belakang. Ini kan nggak ada koefisien yang di depan X ya, jadi hanya konstanta saja. Nah, akarnya 4 itu berapa? 2. Gitu.
Jadi ini malah lebih sederhana dibandingkan yang ini. Jadi kalau nggak ada yang tengah ini kan yang tengah nggak ada ya. Kalau nggak ada yang tengah berarti ya tinggal yang depan, akar yang depan dikurangi akar yang belakang. Ini kan X itu kan akar dari X kuadrat ya. Jadi dapat saya tuliskan di sini. Kalau yang bentuknya seperti itu, kita bisa simpulkan misalkan bentuknya A kuadrat dikurangi B kuadrat. Maka faktornya adalah A ditambah B dengan A dikurangi B. Gitu, ini kesimpulannya. Gitu, jadi ini A kuadrat ini bisa saja berisi berapa, misalkan X bisa, P bisa. Jadi intinya akar dari yang depan, akar dari yang belakang. Nah, ini juga berlaku untuk kasus yang seperti ini. Misalkan ada yang pangkat 4 nih. X pangkat 4 dikurangi berapa ya? 16 deh. Nah, kalau seperti ini sama, yang depan diakarkan saja. X pangkat 4 itu akarnya berapa? Akarnya adalah X pangkat 2 ya. Jadi tinggal dibagi 2 saja, dikurangi dengan 16. 16 tuh berapa? Kalau diakarkan 4 ya. Gitu. Ada pertanyaan untuk yang ini? Nggak ada ya? Oke, saya lanjutkan. Saya masukkan ke limitnya tadi. Jadi ini menjadi X min 2, X tambah 2. Oke. Nah, kalau sudah seperti ini, perhatikan bahwa penyebut dan pembilangnya pasti ada faktor yang sama. Nah, dalam hal ini yang sama X dikurangi 2. Kita sederhanakan. Kita coret. Nah, kalau sudah ada yang dicoret ini, kita bisa langsung masukkan nih. Nah, ini berarti sama dengan limit. Saya tuliskan ulang ya, biar lebih jelas. X dikurangi 1, X ditambah 2. Gitu ya, karena yang ini sudah dihilangkan, disederhanakan. Oke, kita substitusikan. Jadi 2 dikurangi 1 dibagi dengan 2 ditambah 2. Sehingga adalah 1/4. Nah, inilah nilai limit dari yang ini. Yang awalnya adalah bentuk tak tentu, kita manipulasi menjadi ketemulah hasilnya adalah 1/4. Gitu. Ada pertanyaan? Jadi untuk yang limit bentuk tak tentu ini kuncinya adalah dalam pemfaktoran. Jadi kalau bentuk tak tentu itu kan dia pasti untuk yang pecahan seperti ini. Yang pecahan karena kan dia harus membentuk 0/0. Jadi dia berlaku untuk yang bentuknya pecahan. Kalau bentuknya pecahan, soalnya pecahan ya, ada 3 kan ini tadi. Kalau kalian substitusikan ketemunya bukan 0/0, ya sudah jawabannya itu. Ini ya, ini negatif 2, ini 0. Ketemunya kan bukan 0/0. Nah, tapi kalau ketemunya 0/0, ya kalian mau nggak mau harus dimanipulasi. Manipulasinya dengan melakukan pemfaktoran seperti ini. Ya. Jadi kalau sudah difaktorkan, intinya harus ada yang faktor yang sama. Kalau ada faktor yang sama kan bisa disederhanakan. Karena kalau nggak ada yang disederhanakan, misalkan cuma difaktorkan saja, nggak ada yang dicoret, kita substitusikan lagi, hasilnya akan sama lagi, 0/0. Jadi harus
mendapatkan faktor yang sama agar bisa dicoret gitu. Oke, ada pertanyaan? Belum? Oke, kalau nggak ada, sudah selesai materinya, hanya itu.